Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 22 November 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-34, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memuji seorang janda miskin karena perbuatannya. Ia datang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan segala kekurangan dan kemiskinannya. Janda ini mempunyai uang 2 peser saja dan semuanya dimasukkan ke dalam peti persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, memberi dari kelebihan atau kelimpahan itu bagus. Tetapi memberi dari kekurangan itu luar biasa. Apa maksudnya Yesus berkata demikian? Yesus lebih melihat arti dan makna dari tindakan memberi itu sendiri. Memberi berarti mengambil apa yang sedang kita miliki dan menyerahkannya kepada orang lain. Pemberian yang baik itu disertai dengan ketulusan hati dan dilandasi dengan semangat rela berkorban bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita saat ini belum mampu memberi dalam jumlah yang besar. Kita tidak perlu malu, kecil hati, apalagi merisaukan hal itu. Secara nominal mungkin kecil, tetapi di mata Tuhan itu sangat berarti jika kita memberikan yang terbaik dengan sukacita. Manusia mungkin melihat jumlahnya, tetapi Tuhan melihat hati. Sekecil apapun pemberian itu, jika kita melakukannya dengan didasari hati yang benar, akan berarti sangat besar di mata Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, memberikan persembahan prinsipnya adalah karena Tuhan sudah memberi lebih dulu dan bukan memberi sesuatu untuk mendapat sesuatu yang lebih dari Tuhan. Lalu yang lebih mulia lagi, memberikan persembahan itu tanpa alasan. Kalau dipikir-pikir, janda yang memasukkan persembahan itu memang memberi tanpa alasan yang masuk akal. Karena dia tidak punya uang cukup untuk hidupnya, namun apa yang ada dipersembahkannya. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saja dari sini kita bisa melihat dosa orang sehubungan dengan persembahan ini. Tidakkah ada dan mungkin banyak dari kita, umat Kristiani, yang memakai alasan karena miskin maka tidak memberi persembahan dengan alasan sukarela? Kemudian yang lebih parah, sudah tidak memberi persembahan tetapi masih minta dana sosial kepada gereja. Lalu ada orang yang sudah mendapat berkat dari Tuhan, orang kaya misalnya, tetapi tidak mau memberi persembahan alias pelit karena gereja dipandang banyak uang. Dan yang terakhir adalah orang kaya yang sudah tidak memberi apa-apa justru memanipulasi gereja demi keuntungan sendiri. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Saudara-saudari yang terkasih, terus terang saja, hal ini sangat berlawanan dengan kenyataan si janda dalam warta Injil hari ini yang memberi tanpa alasan. Sudah janda, miskin lagi, tetapi masih memberi persembahan. Jumlahnya kecil, namun nilainya besar. Dan lebih besar dari persembahan orang kaya. Si janda itu sebenarnya hidupnya susah, tetapi dia memberi seluruh apa yang ada padanya. Saudara saya yang terkasih,
Persembahan sejati bermotif tulus. Tadi kita tahu bahwa dalam konteksnya, bagaimana orang-orang yang sedang mengagumi keindahan bangunan dan batu yang indah dari bait Allah, dan mereka itu dinamakan hamba-hamba Allah. Namun, dalam kenyataannya hati mereka adalah hamba-hamba uang. Memanfaatkan agama demi kepuasan, kemuliaan, dan kenikmatan diri. Hal ini sangat kontras dengan apa yang diperlihatkan oleh si janda tadi. Dia memperlihatkan agamanya untuk pengorbanan diri. Cinta kepada Allah dan sesama dipraktekkan dalam agama dan bukan cinta diri, cinta kepada diri sendiri. Motivasinya jelas, si janda bermotivasi tulus bagi Tuhan dan bukan demi kemuliaan diri atau menyombongkan diri. Lalu pertanyaan bagi kita semua saat ini, sudahkah kita mempunyai motivasi yang tulus ketika mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan demi kemuliaan Tuhan? Atau kita masih punya prinsip, aku memberi dan Tuhan pasti akan memberi lebih banyak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajari aku untuk tulus dalam setiap perbuatan dan persembahanku padamu. Bantulah aku untuk bersikap murah hati dan tulus kepada siapa saja. Bantulah aku untuk berani peduli kepada sesamaku tanpa berharap balasan. Semoga aku tidak takut untuk dicap sebagai orang yang murah hati, sebab Engkaulah penyelamatku kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.